UTS 2 minggu, kemudian di awal kita melaksanakan perkuliahan setelah UTS itu, maka tugas besar akan dikumpulkan nantinya. Jadi nanti setelah kita UTS itu akan banyak diskusi terkait dengan bahasan tugas besar yang saudara kerjakan itu. Begitu kira-kira. Nanti sudah saya bagi itu tugas kelompok besarnya itu. Satu kelompok ada sekitar 5 atau 6 orang, ada sekitar 8 kelompok nantinya. Kemudian instruksi tugasnya juga sudah saya siapkan, nanti saya bacakan dan juga saya akan upload nanti di WAG-nya ya, dan juga saya posting di MS Team di menu filenya. Perihal kuis setelah perkuliahan ini akan saya share soalnya. Soal kuis ini berdurasi 120 menit apa 150 ya? Kuis 120 menit ya, lebih kurang 2 jam pelaksanaannya. Jadi kalau seandainya nanti mulai jam 9, maka akan dikumpulkan jam 10, jam 11 ya, jam 11.00 dengan toleransi keterlambatan 5 menit. Berarti 11.05 nantinya. Oke, baik, kita langsung saja bahas latihan kita kemarin. Kemarin saya kasih latihan terkait kasus di Kominfo ya, dimana Kominfo ini dianggap dia belum punya sistem informasi atau aplikasi gitu yang menangani penerimaan mahasiswa magang, KP atau bekerja paruh waktu gitu ya dari sisi mahasiswa. Jadi saudara diminta untuk pertama menggambarkan terlebih dahulu bagaimana bisnis proses modeling notation yang berjalan. Karena saya sudah berikan deskripsinya, kira-kira informasi ini yang didapatkan ketika kita melaksanakan kunjungan gitu ya ke Kominfo-nya. Kemudian nanti digambarkan BPMN-nya, terus dari hasil analisis saudara diminta untuk mengusulkan sistem informasi atau aplikasi yang baru ke instansi tersebut. Pertama kali dibuatkan dulu deskripsinya, kemudian baru digambarkan dengan BPMN usulan. Mohon maaf ini hang kayak ini. Aduh. Mohon maaf, nggak tahu nih jaringan di tempat saya tiba-tiba mesinnya mati. Kedengaran semuanya ya? Bapak. Saya coba lagi.
Ini hang lagi deh nih.
Halo, mohon maaf ya, ini MS Team saya bermasalah pula pagi ini, nggak bisa dia nge-load untuk share screen. Tapi saya coba sekali lagi ya, kalau seandainya nggak bisa juga, mungkin akan beralih ke media lain. Saya punya Zoom juga nih, Zoom yang bisa aktif sampai lebih dari 40 ya, 40 menit. Tapi saya coba dulu pakai ini ya. Kalau nggak bisa juga lagi kita pindah, pindah ruangan ya. Alhamdulillah bisa. Baik, kelihatan semuanya ya, screen-nya? Belum, Pak. Belum kelihatan? Masih loading, Pak. Belum Masih muncul. loading? Oh. Belum muncul ya. Stop lagi dulu. Nih, belum juga? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya sudah ambil sampel 2 nama, Gita Putri dan Nada Safira, kemudian Fadila Afriani dengan Aini Zati. Jadi latihannya sederhana sih ya. Membuat pertama PPMN yang sedang berjalan, kemudian dianalisis, diusulkan untuk dibuatkan yang baru. Jadi awal langkah kita mengerjakan pemodelan ini adalah dengan menginventarisir terlebih dahulu entitas atau aktor yang terlibat ya. Entitas atau aktor terlibat dalam prosesnya. Jadi kan kalau kasusnya kita kan seperti ini ya, yang saya ambil punya Fadila dulu ya. Awalnya mahasiswa mengajukan surat permohonan ke Kesbangpol. Jadi di soal nomor 1 sudah ada 2 aktor itu, sudah ada 2 entiti, yaitu mahasiswa dan Kesbangpol. Oke. Kemudian Kesbangpol memberikan surat rekomendasi magang kepada mahasiswa. Mahasiswa menyerahkan berkas kepada Dinas Kominfo, ya, Dinas Kominfo Kota Padang. Nah, pegawai melakukan pemeriksaan data. Ada lagi nih entitas ini, pegawai. Kominfonya bukan, Dinas Kominfonya bukan entitas ya, karena ini adalah bagannya ya. Jadi yang entitasnya itu adalah pegawai ini. Pegawai melakukan pemeriksaan berkas dan seterusnya. Kemudian ada kepala bidang juga. Ada berapa itu? Mahasiswa, Kesbangpol, pegawai, kepala bidang. Kepala bidang ini menentukan pembimbing lapangan yang akan membimbingnya. Kemudian mahasiswa melaksanakan magang dibimbing oleh pembimbing lapangan. Jadi ada juga nih pembimbing lapangan nih, tapi nggak tahu apakah ada interaksinya dengan pembimbing lapangan ya. Kemudian jika waktu magang telah selesai, pegawai mencetak surat selesai magang. Pegawai lagi ceritanya nih, Dinas Kominfo. Kemudian kepala dinas menandatangani, mahasiswa mengambil surat selesai. Oke, jadi ada yang terdata itu 4 ya. Ada 4 internal. Ada 4 internal itu, yaitu mahasiswa. Mahasiswa itu dianggap dia internal karena memang sistemnya kan belum computerized ya, artinya kita mengikuti prosedur kan, mengikuti prosedur baik konvensional maupun manual yang ada pada Kominfo-nya. Berarti kita masuk ke dalam sistemnya, sistem Kominfo-nya kan. Jadi ada mahasiswa, ada Kominfo-nya. Kominfo-nya terdiri atas 3. Jadi jangan Kominfo yang tertulis, tapi 3 entitas itu yang tulis, yaitu mahasiswa, pegawainya, ada kabitnya, ada kadisnya. Tadi kabit adalah membagi pembimbing lapangan, tapi kadis menandatangani suratnya nanti kan. Kenapa tidak ada pembimbing lapangan? Karena dari narasinya kan tidak ada secara langsung ya keterlibatan pembimbing lapangan. Nanti pembimbing lapangannya mungkin ketika ini ya, ketika monitoring mungkin, ketika monitoring magangnya atau ketika mau selesai magang. Karena ada bimbingan gitu ya dengan pembimbing lapangan. Tapi kalau pendaftaran itu pembimbing lapangan belum ikut serta. Justru pembimbing lapangan tuh baru akan dibagikan gitu ya pada saat pendaftaran. Jadi dia belum terlibat dalam proses. Jadi ada 4 aktor internal yang terlibat dalam proses ini, yaitu mahasiswa, pegawai, kabit, dan kadis. Itu satu pool dia itu. Kemudian beda pool, terpisah dia Kesbangpol. Kesbangpol itu dinas yang berbeda dengan Kominfo. Kalau kita kan di Kominfo ya, berarti mahasiswa kan maunya ke Kominfo, dia tuh udah mau magang. Di Kominfo itu ada pegawai, ada kabit, ada kadis, berarti satu pool dia.
Kominfo itu. Tapi Kesbangpol dia berbeda poolnya, dia adalah pihak eksternal. Maka Kesbangpol itu di luar pool entity yang 4 tadi itu, ya, di luar pool entity yang 4 tadi itu. Sekarang kita lihat punyanya Fadila dulu ya. Nah, Fadila menggambarkan seperti ini. Oke, entitasnya berapa ini? Entitasnya baru 3 ya. Ada mahasiswa yang terlibat secara eksternal, ada Kesbangpol justru internal, ada pegawai. Nah, ini berbeda ini. Fadila Aini, ya, Fadila dan Aini. Kita ceritakan Kominfo ini kan. Nah, jadi nggak pada orang ini Kesbangpol ini ceritanya. Kesbangpol dan pegawai. Pegawai ini mungkin pegawai Kesbangpol maksudnya ini. Mahasiswanya justru dipisah. Nah, jadi ada sedikit kekeliruan ya dari entitasnya. Maka tentuin dulu entitasnya itu. Ya. Nah, jadi mahasiswa yang internal itu adalah mahasiswa, kemudian pegawai, kabid, kadis. Itu internal Kominfo. Kemudian di luar itu ada Kesbangpol. Oke, kita lihat prosesnya dulu ya. Jadi mahasiswa dia mengajukan surat permohonan ke Kesbangpol. Kesbangpol dia menerima, memberikan surat rekomendasi magang. Kemudian mahasiswa itu menyerahkan berkas kepada pegawai. Kalau prosesnya benar ya, berkas kepada pegawai. Kemudian ini apa ini? Jadi kalau kondisi ada ya dan tidak pilihannya, harusnya ada di sini narasinya apa gitu ya, kondisionalnya apa. Sehingga jawabannya ada 2, nanti ya atau tidak. Saya nggak tahu ini. Menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran ini, apa ini narasinya di sini? Kondisinya. Boleh saya tahu ini Fadila atau Aini? Ada 2 jawaban, ya dan tidak. Kalau iya dia menentukan bidang, kalau tidak berarti menginformasikan berkas tidak lengkap. Oh, iya. Apakah? Jadi itu tuh untuk menentukan berkasnya lengkap atau Lengkap enggak. atau tidak? Ah ya, jangan lupa tuliskan di sini ya, di atas kondisi ini ya. Ya baik Pak, terima kasih Jadi, Pak. ya menyerahkan berkas peserta pendaftaran, apakah berkas lengkap? Nah, gitu ya. Apakah berkas lengkap? Kalau tidak, berarti menginformasikan berkas sudah lengkap. Oke. Kemudian kalau dia lengkap, menentukan bidang untuk mahasiswa magang. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa yang menentukan bidang untuk mahasiswa magang itu siapa? Coba lihat di atasnya. Pegawai, oke lah memeriksa. Jadi kepala bidang. Ya, kepala bidang menentukan, nah, kan ada di nomor 5 ini. Kepala bidang menentukan pemilih lapangan yang akan membimbing mahasiswa. Harusnya setelah dia memeriksa itu, ya berkasnya lengkap, berarti arah panahnya ke line yang satu lagi. Line yang satu lagi itu adalah kepala bidang. Dia tentukanlah pemilih lapangannya siapa gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah dia menentukan pemilih lapangan, nomor 6-nya dilaksanakan magang sesuai dengan pemilih lapangan yang telah ditentukan. Oke, nomor 6 ini ada ini. Jika waktu magang telah selesai, pegawai mencetak surat selesai. Jadi itu dia. Jadi setelah magang selesai, setelah menentukan bidang ya kan dapat pembimbing dah kan. Ya, setelah berkas lengkap. Oke. Setelah berkas lengkap tentu dia tentukan bidang dulu ya. Kalau lengkap dia tentukan bidang, kalau tidak lengkap berarti dia harus melengkapi berkas terlebih dahulu. Kemudian ada panah ke bawah. Biar coba celananya. Kalau berkasnya lengkap, tentukan bidang. Setelah itu dia dapatkan bidangnya, nanti baru kabitnya itu menentukan pemilih lapangan tadi kan. Kemudian dia dapatkan pemilih lapangan. Oh ya, ada 1 tas lagi dia melaksanakan ya. Dia melaksanakan magang. Berarti dituliskan etap ini, tuliskan. Jadi menentukan bidang untuk mahasiswa magang, kemudian menentukan pemilih lapangan, kemudian mendapatkan bidang dan pemilih lapangan, tambah tasnya 1 lagi di sini. Setelah menentukan pemilih lapangannya kan mendapatkan, ini kan baru menentukan ya. Tentu dia sudah mendapatkan ya, mendapatkan bidang dan pemilih lapangan, kemudian dia laksanakan tambah 2 tas lagi nih. 1 tas tadi, 1 tas untuk mendapatkan pembimbing lapangan, sudah mendapatkan pembimbing lapangan dan bidang, kemudian dia melaksanakan magangnya. Setelah melaksanakan magangnya itu muncul intermediate ya, gambar bulat yang ada timernya itu.
Gambar bulat yang timer, menunggu selesai magang judulnya itu di sini. Nah, kalau sudah itu sambungan intermediate itu dibuatkan tas satu lagi selesai magang ya. Selesai magang, kemudian dia cetak surat magangnya. Setelah cetak surat magang nanti ditandatangani oleh Kadis. Nah, mana dia? Nah, ini kalau ini kan mencetak surat magang aja, menunggu pencetakan. Siapa yang menandatangani? Masa pegawai yang menandatangani di sini? Ini kan ya, menandatangani surat magang bukan pegawai ya, tapi Kadisnya, kepala dinasnya. Nah, kemudian memberikan surat magang. Oke, secara flow-nya benar ini sebetulnya Fadilah dan Aini, cuman proses yang terjadi, yang terlibat itu yang salah. Ya. Proses yang terlibat yang salah. Makanya tahap awal kita dalam mendesain atau memodelkan sebuah bisnis proses itu adalah menentukan dulu aktor yang terlibat atau entitas yang terlibat. Kalau udah ketahuan, gampang kita lagi kemana plot-plotnya masing-masing itu. Kalau ini kan secara apa salah nih, ya. Kalau penilaian saya ini ya dari skala poinnya 100 misalnya kan untuk gambar BPMN ini baru 35 sampai 40 poinnya ini. Ya, walaupun benar flow-nya, tapi yang mengemban tas, yang mengemban tugas berbeda-beda kan, bukan pegawai, sesuai dengan narasinya. Oke, begitu ya. Nanti saya lihatkan yang benarnya. Oke, Fadila dan Aini, terima kasih. Tapi setidaknya logik berpikirnya sudah benar ya. Bagaimana flow berjalan sesuai dengan narasi itu sudah diterjemahkan seperti ini, sudah benar. Cuma lagi menghubungkannya dengan para aktornya itu yang belum ya. Kita lihat penyanyi Gita. Oke, penyanyi Gita dan nada sudah hampir benar ini. Cuman mereka mengabaikan kesbangpol. Mungkin kesbangpol itu dianggap tidak terlibat penting ya. Tapi walaupun begitu, dia harus dibuatkan juga line-nya. Ya, Gita dan nada dibuatkan line-nya, tapi dia eksternal, terpisah. Baik, kita lihat. Oke, mulai dari mahasiswa, dia menerima rekomendasi dari kesbangpol. Nah, jadi harusnya ada kesbangpol di atas satu ini. Line-nya. Kemudian ada garis putus-putus di sini dari Kesbangpol ke mahasiswa menerima surat rekomendasi magang dari Kesbangpol, kemudian nanti menyerahkan berkas-berkas pesertaan daftar magang benar, diserahkan ke pegawai, pegawai memeriksa data dan kelengkapan berkas. Kondisionalnya kurang di sini nih, Gita dan Nada. Harusnya sama seperti yang Fadila dan Aini tadi ya. Menerima data dan kelengkapan berkas, tentu ada pemeriksaan di sini, ada kondisional pemeriksaan berkas. Apakah berkas lengkap seperti tadi ya? Kalau dia lengkap, maka menentukan bidang. Ini benar nih. Kalau lengkap ya tentukan bidang oleh kabitnya. Kalau tidak lengkap, berarti menginformasikan ke mahasiswanya bahwa lengkapi berkas dulu gitu ya. Kalau berkasnya lengkap ya tentukan bidang, nanti di kabitnya menentukan bidang dan pembimbing lapangan. Setelah itu ada panah lagi ini. Panah ke atasnya, ke atas mahasiswa ini ya. Dia melakukan magang dulu kan. Benar sih, memang panah bukan putus-putus seperti ini ya. Panah itu harus panah tegas tuh. Panah yang reguler seperti ini. Ini juga menentukan bidang ke bidangnya, kenapa putus-putus panahnya ini. Ingat loh, panah ini menentukan arti lah ya. Jadi ini bukan ini maksudnya ini. Panahnya ini garisnya ini harus reguler harusnya. Jadi menentukan bidang, panahnya reguler ke kabit, nanti dari kabit ke mahasiswa lagi melakukan magang, benar ini, tapi panahnya salah ya, garisnya salah. Kemudian benar juga ini menunggu selesai magang selesai. Setelah ini ya, setelah menunggu magang selesai itu ada satu tas dulu sebelum mencetak surat ini. Ya, apa tasnya? Mahasiswa selesai melaksanakan magang dulu ya. Satu tas ke sini selesai melaksanakan magang, baru dia cetak ke bawahnya ke pegawai, meminta tantangan Kadis. Oke, benar. Menerima surat selesai magang, menandatangani, oke, mengambil surat, benar ini. Jadi yang mendekati ya, kedua-dua sama-sama mendekati. Cuman dari poinnya mungkin lebih besar yang Gita dan Nada ini. Kalau range-nya 100, poinnya ini bisa 65 ini poinnya. 60 atau 65 poinnya. Kalau Fadila dan Aini tadi itu baru 35, 40 itu. Karena distribusi aktor itu paling penting ya.
pengemban tugas dari masing-masing proses itu yang paling penting. Karena dijelaskan di konsep bahwa setiap proses bisnis itu dipegang oleh proses owner masing-masing. Nah, itu ketentuan itu. Jadi jangan nanti owner yang punya proses itu diambil sama owner proses yang lain. Tabrakan dia nanti kan nggak sesuai dengan pekerjaannya. Jadi syaratnya itu dia bahwa proses owner itu bertanggung jawab terhadap proses yang dikerjakannya. Itu kata kuncinya. Maka setiap task itu, setiap pekerjaan itu harus pada proses owner masing-masing. Hati-hati. Jadi ini mendekati yang punyanya kita nih ya. Mungkin bisa nilainya ya saya kira 65 sampai 70 nih bisa ini. Karena memang sudah hampir ya. Tinggal lagi di dalamnya mungkin logik pengerjaan di dalamnya agak ada yang kurang. Pertama kurang dari segi kondisionalnya, kemudian garisnya ada beberapa task juga yang kurang juga ya, yang tidak dituliskan gitu. Selebihnya benar ini. Begitu ya. Oke, baik kita lihat lagi yang diusulkan. Yang diusulkan itu saya coba lihat narasinya dulu ya. Saya lihat narasinya punya kita. Dan ada mahasiswa mengupload surat permohonan magang ke website. Oke, bagus. Berarti dia sudah computerized ya. Mahasiswa mengupload, artinya mahasiswa sini gabung ya. Dia menggunakan sistem di ini ya. Oh bukan. Bukan ini. Berarti mahasiswa mengupload surat permohonan magang ke website kantor Kesbangpol. Nah, jadi bukan Kesbangpolnya harusnya ya. Kita bicara Kominfo. Jadi Kesbangpol karena dia dianggap sebagai pihak eksternal, kita tidak bisa mengusulkan kepada mereka untuk membuatkan otomatisasi sistem. Kalau ini kan kalau cerita mengupload kan berarti dianggap kita diinstruksikan ya membuat sebuah aplikasi untuk Kesbangpol ini sehingga kita bisa mengupload. Jangan, tetap seperti biasa dulu ya. Mahasiswa mengantarkan surat permohonan magang ke Kesbangpol karena Kesbangpol pihak eksternal. Kita nggak ada berhak untuk membuatkan sistem untuk mereka. Karena bicara mengupload berarti sudah tersistem kan. Jadi biarkan aja di Kesbangpol itu konvensional dulu. Karena kita cerita bukan di Kesbangpol, kita di Kominfo-nya ya. Oke, Kesbangpol mengirim. Ini mengirim lagi nih. Ini kan agak berbeda. Ini benar nomor 2 benar ini. Jadi jangan ada kata-kata mengupload ya. Mengupload itu sudah dianggap tersistem dia. Jadi tetap mahasiswa mengantarkan surat permohonan magang ke website kantor Kesbangpol. Kemudian Kesbangpol mengirim surat. Ini melalui email pula kan. Jadi ya boleh lah melalui email, tapi tetap dia harus ini harusnya konvensional untuk ke Kesbangpolnya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita tidak merubah sistem yang ada di Kesbangpol. Kita hanya merubah sistem yang ada di Kominfo nantinya. Kemudian masuk akun magang di website Dinas Kominfo, mengupload berkas-berkasnya. Pegawai melakukan pemeriksaan data. Oke. Di akunnya jika lengkap, maka oke. Kepala bidang yang terpilih menentukan. Bukan kepala bidang terpilih ya. Kepala bidang itu hanya satu orang. Langsung aja kepala bidang menentukan ya. Yang terpilih dihapus nomor 5 ini. Kepala bidang menentukan pemilihan lapangan bagi mahasiswa dalam oke. Kemudian pegawai mengirim email kan akun berisi detail, itu boleh juga. Kemudian mahasiswa melaksanakan magang, oke. Jika waktu selesai magang, nah sama lah seperti biasa ya. Baik, kita lihat gambarnya. Nah ini, dipangkas ya entitasnya ya. Dipangkas entitasnya, benar. Jadi entitasnya itu kalau kita lihat sih berkurang ya, harusnya berkurang. Karena apa namanya, yang bekerja itu mungkin tidak banyak lagi ya. Karena sudah ada di prosesnya itu. Misalnya aplikasi itu sudah ada siapa nama pembimbing lapangannya, apa bidangnya, tinggal milih aja lagi. Nggak perlu pula Kabid yang menentukan lagi ya, dia sudah tersistem. Artinya Kabid tersingkirkan prosesnya di sana sebagai aktor. Kemudian Kadis pun seperti itu ya. Kadis pun harusnya tidak ada lagi karena dia hanya mendaftar gitu ya, mendaftarkan itu. Begini ya. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang dalam proses manual itu kalau dikomputerized-kan atau diusulkan dengan proses yang baru, bisa saja nanti proses pendaftaran itu dipecah ya. Bisa saja dia dipecah. Pertama ada mungkin pendaftaran saja gitu ya.
Ada pendaftaran saja, kemudian ada proses menentukan bidangnya, karena dia kan menggunakan sistem yang berbeda ya. Dia menggunakan sistem yang berbeda dari yang lain. Jadi bisa saja nanti ini contohnya ya, dipecah dia, pertama pendaftaran saja yang diusulkan, kemudian menentukan bidang dipisah, bisa digabung sih sebetulnya, tapi bisa dipisah, dan ada proses dia itu, ya pendaftaran dan menentukan pembimbing lapangan ini baiknya dipisah gitu. Kalau digabung boleh juga ya, tapi ya harus sama nanti dengan proses di atas. Jadi nggak jauh beda sebetulnya dengan konvensional proses yang terjadi, cuman kita lebih komputerized-kan, karena ada aplikasi yang bekerja di sana. Kita lihat dulu ya. Jadi mengupload surat permohonan ke Kesbangpol ini nggak usah sebetulnya tadi. Menerima surat rekomendasi magang, nah, harusnya mulai dari sini ya. Menerima surat rekomendasi magang. Wah, ini putus ini. Nggak boleh putus ya garisnya ini. Gitar dan nada nggak boleh putus. Sambung ke sini. Oke, dia registrasi ya, registrasi ke Webkominfo. Kemudian setelah registrasi, dia dapat akun, dia upload berkas-berkas. Ini tanda panah di subsistemnya, berarti ada nanti penjelasan ini ya. Harusnya nggak usah ini. Mengupload berkas-berkas persyaratan magang itu nggak usah ada tanda panah. Karena nanti tanda panah ini akan berisikan BPMN sub dari yang ini. Nah, pertanyaannya apakah memang ada ini subproses yang akan dituliskan dengan BPMN ini? Kecuali nanti pas penentuan bidang nggak apa-apa. Pas di sini nggak apa-apa nanti menentukan bidang ini. Menentukan bidang ini dibuatkan tanda panah, tanda plus seperti ini ya. Di sini nggak apa-apa, karena nanti kita akan membuatkan satu BPMN lagi untuk proses menentukan bidang saja lagi. Nah, ini nggak usah ya, ini biasa saja lah apanya, tasnya. Di-upload berkasnya, nanti muncul kondisional. Jadi bicara masalah upload segala macamnya itu harusnya ada gambar database-nya itu ya, tabung database di sini. Maka upload berkasnya itu masuk ke database panahnya nanti. Nah, begitu dia. Kemudian proses berjalan terus, memeriksa data dan kelengkapan si pegawainya. Kalau lengkap nanti apa prosesnya, kalau tidak lengkap nanti akan muncul notifikasi di aplikasi mahasiswa itu ya, bahwa berkas tidak lengkap, lengkapi berkas terlebih dahulu. Setelah berkas lengkap, menentukan bidang, ada tanda plus di sini harusnya ya, tanda plus. Setelah menentukan bidang, kemudian Kabid menentukan pembimbing lapangan. Kemudian putus lagi, ini nggak boleh putus ya. Antara tas dengan tas dalam satu line nggak boleh putus. Nah, nyambung dia mengirimkan email akun, oke. Diterimanya, dia melaksanakan proses magang, mengisi logbook, oke lah. Bagus ini. Mengisi logbook dibuatkan tanda plusnya. Nanti memang ada nanti subproses bisnisnya itu yang kita modelkan, nanti juga dia mengisi logbook ini. Terpisah dia, oke. Ini putus ini kemana? Ini panah ke sini harusnya ya. Mengirim surat, proses magang selesai, ya oke. Ya, jadi seperti itu. Masih banyak kekurangan, saya lihat proses yang diusulkan, perlu banyak latihan juga nanti ini. Kemudian Fadila, kita lihat yang diusulkan. Ini ya, ini benar nih, mahasiswa mengajukan surat permohonan magang ke Kesbangpol tetap memberikan surat rekomendasi, mahasiswa memberikan surat pendaftaran di aplikasi, oke, benar nih. Pegawai melakukan pemeriksaan data dan kelengkapan berkas di aplikasi, benar. Jika berkas peserta sudah lengkap, kepala bidang menentukan bidang lapangan. Oke, ini benar nih. Berarti kalau begini aja cerita deskripsinya sudah benar ini. Punyanya Fadila dan Aini ini. Artinya kita menggunakan aplikasi ya untuk prosesnya. Jadi jangan merubah Kesbangpolnya ya. Ini benar ini berarti. Coba kita lihat gambar BPMN-nya lagi. Oke, gambar BPM-nya hampir sama dengan tadi ya. Jadi dia sudah menambahkan ini Fadila dan Aini gambar database ini ya. Artinya dia sudah terkomputerisasi. Nah, kalau mahasiswa mendaftar menggunakan aplikasi jangan dipisah ya. Line-nya jangan dipisah. Artinya kita ikut serta dalam sistem mereka. Berarti kita internal. Ingat itu ya. Jangan pernah lupa lagi.
Tadi cerita di atas mahasiswa mendaftar menggunakan aplikasi, berarti gabung dia dengan aplikasi. Jadi saya lihat prosesnya bersama dengan tadi ini, nggak apa-apa. Sudah ada tabung database-nya, input data mahasiswanya ya oleh pegawai dan seterusnya. Oke, memang ya kalau satu kali percobaan saja mungkin tidak belum tepat sasaran. Jadi tetap harus ada banyak latihan. Saran saya adalah ketika melaksanakan tugas besar nanti, coba dibaca-baca dulu bidang yang sama dengan yang didapat nantinya. Misalnya kelompok 1 mendapatkan bidang pendaftaran pasien misalnya di rawat jalan. Carilah TA-TA seniornya ya atau laporan KP seniornya terkait dengan pendaftaran rawat jalan tadi. Pelajari bagaimana proses bisnis yang terjadi di sana. Bagaimana mereka menggambarkannya, baik manual maupun yang terkomputerisasi. Harus banyak-banyak melihat itu, biar kita terlatih gitu ya, pemikiran analisis kita itu terlatih bagaimana memodelkan itu. Nanti di kuis juga akan ada soal seperti itu saya bikin, tapi yang manual saja, tidak usulan ya. Saya kasih narasi sedikit, tapi narasinya tidak detail seperti latihan ini ya. Narasinya hanya secara garis besar saja, saudara yang mendetailkan nantinya, kemudian dibuatkan PPMN yang sedang berjalan itu, bukan yang diusulkan, yang berjalan saja. Nah, kalau yang di tugas besar memang diusulkan yang berjalan dan diusulkan. Jadi saya kira banyak latihan karena memang pembuatan BPMN ini tidak ada yang sempurna ya. Pasti banyak saja permasalahan yang ada. Saya pun di awal-awal belajar ini ya, saya dari tahun 2013 sudah mengajar ini ya. Jadi pahamnya itu sudah setahun kemudian itu. Karena sudah banyak belajar, mengajar ini. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman membuat tadi itu nggak tahu ya, kita jadi punya insting saja jadinya untuk bisa mengembangkan model lagi gitu. Nah begitu, dia memang harus banyak belajar seperti yang saya bilang tadi. Baik, saya lihatkan ya bagaimana proses yang terjadi ya dari ini. Oke, saya coba lihatkan, mudah-mudahan paham setelah ini. Nah. Oke, kelihatan share screen-nya? Ya, Mbak. Baik, saya coba ya lihatkan. Nah, ini. Jadi yang pertama langkahnya seperti yang saya bilang itu, kita tentukan dulu entitasnya. Tadi ada surat yang diberikan ke Kesbangpol ya sebelum magang. Tapi Kesbangpol itu adalah instansi lain, dinas lain, maka dia tidak akan tergabung kepada internal Kominfo itu. Dia berbeda lane-nya, maka dipisah. Kemudian mahasiswa tadi ada pegawai, ada kabid, ada kadis yang terlibat di sana dalam proses pendaftaran tadi itu kan masuk satu pool dia itu, yaitu poolnya internal Kominfo. Jadi di awalnya kan dimulai oleh mahasiswa ini ya, diajukan surat dulu permohonan kepada Kesbangpol, garis putus-putus seperti ini. Kita nggak tahu bagaimana proses di Kesbangpol ini. Yang jelas kita selaku mahasiswa hanya memberikan surat ke Kesbangpolnya. Kemudian Kesbangpol memberikan surat balasan. Dia nunggu ini, kan menunggu deh ya sebelum dia memberikan surat menerima surat balasan dari Kesbangpol ya. Ada intermediate menunggunya di sini, timer. Kemudian muncul task menerima tugas menerima surat tugas dari Kesbangpol. Kemudian setelah dia menerima surat tugas dari Kesbangpol itu, maka dia serahkan berkasnya, menyerahkan berkas kepada pegawai. Pegawai memeriksa data dari kelengkapan berkas. Ya. Nanti muncul kondisional. Apakah berkasnya lengkap? Kalau berkasnya tidak lengkap, berarti mahasiswa diminta untuk melengkapi berkas dulu. Maka nyambung ke sini dia lagi. Ya. Kemudian nanti kalau lengkap bagaimana? Maka harus tentukan bidangnya oleh pegawai. Menentukan bidang ya. Kemudian dia mendapatkan bidang mahasiswa ini. Setelah mendapatkan bidang baru ditentukan oleh kabid tadi pembimbing lapangannya ya di sini. Setelah mendapatkan siapa pembimbing lapangannya, maka di sini dibuatkan mahasiswa itu telah mendapatkan pembimbing lapangan. Baru dia laksanakan magang, kemudian muncul intermediate timer lagi, menunggu selesai magang. Setelah selesai magang, maka akan mencetak surat
selesai magang oleh pegawai tadi kan. Setelah dicetak surat nanti diminta tanda tangan kepada kadis. Kemudian kadis itu menandatangani surat selesai magang. Setelah itu diberikan ke mahasiswa kembali bahwa dia telah selesai magang. Udah selesai. Nah, simpel kan? Jadi kalau udah tahu kita siapa yang terlibat, entitasnya, aktornya itu gampang lagi gitu. Proses logik di dalamnya itu. Lalu bagaimana yang diusulkan tadi? Nah, ini dia yang diusulkan. Yang diusulkan kalau pendaftaran saja berarti hak yang terlibat itu hanya mahasiswa dan pegawai. Nanti proses penentuan bidangnya dipisah ya. Atau boleh digabung seperti punyanya Gita tadi. Punyanya ya Gita ya. Punyanya Gita tadi boleh juga. Bukan Gita ya, siapa tadi? Sebentar. Fadila ya, iya Gita, maaf ya. Jadi sama seperti punya Gita tadi ada tanda plus itu di tasnya itu bisa ditambahkan nantinya subsistemnya gitu ya, subprosesnya untuk khusus proses penentuan bidang. Sekarang mendaftar aja dulu. Berarti di sini kan si mahasiswanya mengunjungi aplikasi magang Diskominfo-nya, kemudian dia isi form pendaftaran, maka masuk nanti datanya di database magang ini. Setelah itu diuploadnya berkas persyaratan magang, diupload berkas persyaratan magang di sini. Kemudian pegawai memeriksa kelengkapan melalui aplikasi. Apakah lengkap berkasnya? Kalau lengkap, dia akan ubah status pengajuan magangnya itu menjadi diterima. Ini ada panahnya ke database ya. Ingat, setiap proses di tas itu ada tanda panahnya seperti ini. Kalau tidak lengkap, mengubah status aplikasi itu menjadi tidak lengkap. Begini dia. Lalu kedua informasi tadi itu diberikan kembali kepada mahasiswa dengan menerima notifikasi bahwasannya magang dia diterima. Selesai dulu, ini pendaftaran selesai. Ya. Kemudian dilengkapi berkas kalau tidak lengkap, selesai dia. Nah, itu satu proses pendaftaran, ya. Tapi kemudian setelah itu kan tadi ada bahwa dibagi prosesnya itu untuk menentukan bidang. Lalu bagaimana dia ini prosesnya? Maka dibuatkan satu subproses, yaitu khusus dia menentukan bidangnya dia itu. Nah, dapat kita lihat kira-kira begini prosesnya, sederhana juga. Yang terlibat hanya pegawai dan hanya pegawai dan kepala bidang ya, kepala bidang. Di sini kadis tidak ada lagi menandatangani surat ya, karena sudah sistem approval saja sebetulnya. Sistemnya approval saja lagi di sini. Nah, jadi kalau kita lihat prosesnya untuk menentukan bidang, kalau dibuatkan subsistemnya, maka yang terlibat dua itu saja lagi. Saya liatin ininya. Keputus screen-nya. Oh iya. Oke. Nah, ini ya, ini khusus untuk menentukan bidang. Jadi kan si pegawai ini dia pilih menu pengajuan, kemudian dia inputkan bidang dipilih oleh pegawai tadi itu, maka masuk data inputnya ke database magang. Kemudian nanti Kabid dia menerima informasi pengajuannya pada dashboard. Lalu dia lihat data pengajuannya dan dia inputkan pembimbing lapangannya siapa. Baru proses selesai. Itu saja. Dipisah pendaftaran. Itu boleh digabung, boleh juga seperti yang sebelumnya, nggak apa-apa. Diambil bagian dari ini digabungkan dengan yang tadi boleh juga, nggak apa-apa. Sama sebetulnya. Ya, nyamannya di mana terserah aja, apakah dipisah atau digabung boleh. Yang jelas dia sudah bercomputerized di sana, sudah ada database yang terlibat di sana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan terkait dengan tugasnya. Di sampel punyanya Gita dan Fadila sudah secara logiknya sudah mendekati, cuman pendistribusian aktor atau proses ownernya lagi ya yang mesti banyak dipelajari di sana. Jangan lupa juga arus panahnya ke database, keluar database, mana yang putus-putus, mana yang tidak, itu harus betul-betul juga diperhatikan nantinya. Memang sepele sih ya, tapi itu menentukan gitu ya proses yang terjadi.
Ada pertanyaan sebelum kita selesaikan sampai di sini? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Perial tasnya itu, Pak. Di contoh yang bentar Pak lihat kan itu kan di tasnya nggak ada kayak gambar manual, gambar orang-orang itu, Pak. Nah, itu di dibikin atau enggak, Pak? Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau dalam aturannya itu memang harus dituliskan, tapi tidak wajib ya, tidak wajib untuk dituliskan ada gambar tangan, ada gambar amplop gitu ya, tidak wajib. Karena tas biasa saja itu sudah mencerminkan proses yang terjadi, ya. Nah, biasanya yang sedang berjalan saja yang banyak gitu ya, menggunakan simbol tangan, menggunakan simbol kertas, yang manual saja sebetulnya. Tapi kalau sudah diusulkan, yang biasanya itu garis biasa saja lagi tasnya itu. Tidak ada embel-embel simbol di atas kiri, di sudut kiri atasnya itu. Jadi nggak apa-apa dituliskan, nggak apa-apa juga tidak dituliskan gitu. Yang penting proses flow-nya berjalan seperti sesuai dengan analisis kita. Jadi nggak wajib ya, nggak wajib ada di kiri atasnya itu simbol-simbol tadi itu. Kalau dituliskan bagus, tapi sebaiknya dituliskan untuk proses yang manual saja, kemudian yang komputerized yang biasa saja, atau tidak dituliskan pun yang di manual maupun yang diusulkan juga tidak apa-apa. Karena itu tidak menjadi pertimbangan wajib juga ya dalam melihat sebuah proses itu. Jelas prosesnya kelihatan dari narasinya kan jelas itu. Apa yang dikerjakan gitu ya. Begitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Latif Nur, Irsad. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak, nah kita masuk ke pembagian instruksi pembagian tugas besar ya atau instruksi yang mau saya sampaikan. Jadi mulai hari ini sampai kita UTS nanti 2 minggu, saudara boleh mengerjakan tugas besar ini atau mengansur-ansurnya. Nah, jadi instruksinya seperti ini. Nanti kan sudah dibagi kelompok ya. Ini ada pembagian kelompoknya seperti yang tertulis di sini. Sudah saya bagikan kelompoknya. Kelihatan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti dilihat nama-namanya di kelompok mana. Kemudian buat grup kecil satu di WA-nya itu untuk berkomunikasi. Ini akan saya upload nanti ke WAG dan ke MS Team juga. Nah, setelah dibentuk kelompok, langkah awal yang saudara kerjakan untuk pelaksanaan tugas besar ini adalah survei atau observasi ke perusahaan atau instansi. Kalau kondisi memungkinkan, silakan kunjungi instansi atau perusahaan tersebut. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, boleh melalui studi literatur ya di berbagai media. Apakah mengunjungi web official perusahaan dan instansinya, atau melihat buku profilnya, dan seterusnya. Lalu setelah survei dan observasi itu apa yang dikerjakan? Yang pertama adalah saudara diminta untuk mengamati dulu. Mengamati sistem yang sedang berjalan di sana. Misalnya kebagian untuk rumah sakit seperti yang saya bilang tadi itu. Saudara mengunjungi misalnya puskesmas atau klinik gitu ya, lihat pergerakan. Pertama pasien datang tuh ngapain dia, kemudian dia kemana lagi setelah itu, terus kemana dia, sampai dia dapat obat pulang, oh seperti itu prosesnya ya. Tahu kan, jadi amati dulu prosesnya. Kemudian untuk mendapatkan informasi tambahan, lakukan wawancara dengan pelaku sistemnya. Jika memungkinkan, apakah ke pasiennya, menanyakan apa-apa aja persyaratan yang harus diajukan, apa setelah itu boleh, atau ke bagian registrasinya, atau ke bagian perawatnya, dokternya, kalau memungkinkan. Tapi kalau saudara bisa menganalisis sendiri apa yang terjadi dalam flow proses yang berjalan itu ya nggak apa-apa. Artinya nggak perlu wawancara. Ini kan jika memungkinkan ya. Lalu kumpulkan berbagai dokumen yang ada di sana. Ya, apakah dokumen profil company-nya, apakah dokumen laporannya, apakah dokumen karcisnya dan seterusnya. Ya. Lalu buatlah laporan dari observasi atau survei yang sudah dilakukan itu, ya. Buatlah laporan dari observasi atau survei yang dilakukan itu. Kemudian tentukan tema atau judul diangkat. Misalnya judulnya itu adalah analisis proses bisnis sistem
penjualan dan pembelian pada perusahaan ABC. Atau misalnya analisis proses bisnis sistem pendaftaran pasien pada rawat jalan puskesmas ABC misalnya, dan seterusnya. Bahkan judul seperti itu. Adapun format dalam penulis laporannya standar ya, seperti biasa. Yang pertama cover, itu sesuaikan dengan standar cover yang ada. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian baru bab per bab. Bab satunya pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalahnya sampai mana, tujuannya apa, manfaatnya bagaimana. Nah, latar belakang ini berisikan yang pertama adalah paragraf pertama mungkin perkembangan teknologi, kemudian arahkan ke objeknya, misalnya mengangkat tema rawat jalan, arahkan ke rawat jalan itu. Rawat jalan yang berjalan di puskesmas ABC selama ini bla bla bla. Jadi ceritakan permasalahan yang ada, sistem yang sedang berjalan itu apa. Lalu nanti apa usulan kita di paragraf terakhirnya itu. Apa usulan kita, sebaiknya bagaimana. 3 itu aja sih yang garis besarnya di latar belakang itu. Perkembangan IT-nya ceritakan sedikit dulu, kemudian dari perkembangan IT itu merujuk dia kepada rawat jalan yang kita ambil objeknya di puskesmas itu, apa yang terjadi di sana, ceritakan sedetail mungkin. Kalau manual seperti apa manualnya, kalau konvensional seperti apa konvensionalnya itu, baru usulan kita bagaimana harusnya untuk memperbaiki yang bermasalah tadi itu. Kemudian rumusan masalah ini namanya rumusan ya, satu kalimat aja sebetulnya, yaitu bagaimana melakukan analisis dan mengusulkan proses bisnis pada rawat jalan puskesmas ABC. Itu aja. Bagaimana menganalisis dan mengusulkan proses bisnis pada rawat jalan puskesmas ABC. Itu aja rumusan masalahnya. Batasan masalah baru dikerjakan, bahwasanya observasi hanya dilakukan pada rawat jalan misalnya. Kemudian aktor yang terlibat dalam proses itu hanya ini. Sistem hanya per tahap pengusulan proses bisnis yang baru dan penggambaran use case diagram. Tidak sampai ke tahap membuat aplikasi atau pengujian. Nah, pokoknya batasi aja masalah sampai mana, tujuannya, manfaatnya apa. Jadi bisa dilihat konten isinya itu pada laporan-laporan TA yang ada ya. Bab 2 baru bicara masalah profil perusahaan. Ini terkait dengan puskesmasnya, mulai dari sejarah puskesmasnya itu, visi-misinya apa, struktur organisasinya seperti apa, gambarnya, jelaskan juga job desk-nya. Kemudian masuk kita ke bab intinya, yaitu bab analisis proses bisnis perusahaannya. Jadi analisis dulu proses bisnis sistem yang sedang berjalan, buatkan deskripsi dan gambar. Kemudian analisis proses bisnis yang diusulkan, buatkan deskripsi dan gambar. Gambarkan juga use case diagramnya ya. Gambar dan deskripsinya dari sistem yang diusulkan. Ingat, use case diagram ini lahir dari analisis sistem diusulkan ya, bukan yang sedang berjalan. Karena kan use case diagram itu kan bagaimana kita menggambarkan interaksi antara entitas, antara aktor dengan sistem aplikasi. Sistem aplikasi adalah sistem yang diusulkan, tidak konvensional lagi. Maka use case diagram itu diambilkan dari analisis proses bisnis yang diusulkan. Jangan pada proses yang berjalan. Itu kata kuncinya. Gambarkan, kan sudah saya gambarkan kemarin seperti mesin ATM itu ya. ATM itu. Jadi seperti itu gambarnya. Editor membuatnya itu bisa menggunakan Star UML namanya ya. Nanti download aja Star UML. Star UML atau SQL bukan SQL Syntax ya, apa namanya? Waduh saya lupa ini. Yang di slide saya ada itu ya kemarin ya. Oke, bisa menggunakan Star UML atau sejenisnya lah ya dalam membuat use case diagram itu. Kemudian jangan lupa penjelasan aktor. Jadi siapa aktor terlibat dalam puskesmas itu, khususnya rawat jalan, pasien misalkan, menjelaskan pasien adalah aktor yang akan melakukan berobat di rawat jalan. Kemudian dokter ngapain aja dia bisa, penjelasannya. Saya ulangi ya, pasien ngapain aja dia bisa. Pasien bisa input data pasien
pasien bisa registrasi, pasien bisa mendaftar, seperti itu. Jadi penjelasan aktor itu adalah apa yang bisa dikerjakan oleh aktor terhadap sistem, terhadap aplikasi. Dokter bisa melakukan resep, dokter bisa input resep, dokter bisa mencetak resep. Apoteker misalnya, apoteker bisa menginputkan data obat, apoteker bisa mendistribusikan obat. Apalagi perawat dapat memverifikasi data inputan pasien. Pokoknya jelaskan gitu ya, apa fungsi dari aktor-aktor yang terlibat di use case diagram ini. Ngapain aja dia bisa terhadap aplikasi itu. Baru terakhir penutup ya, kesimpulan dan saran. Kemudian kalau ada daftar pustaka, ya daftar pustakanya dilengkapi. Nah, kirimkan soft copy laporan dan PowerPoint-nya ke WAG ya. Paling lambat 2 November. Ya, soft copy laporan dan PowerPoint-nya ke WAG. Pengirimnya satu aja perwakilan per kelompok ya. Jadi saya terima nanti 8 kelompok, masing-masing kelompok mengirimkan 2 file, yaitu soft file laporan dan PowerPoint. Nah, ini bidang-bidang yang bisa saudara ambil nantinya, yang saya tawarkan ya, boleh di luar ini, Oh ya, saya lupa, mungkin nggak ada saya tuliskan di sini ya, bahwa dua. Oh, sudah saya bagi di bawah ini. Jadi ini subtema yang bisa diambil, ada sistem informasi rawat jalan rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, ada rawat inap, ada rawat darurat, ada penjualan obat, ada penunjang medik, baik labor maupun ronsen. Kemudian bidang trading atau perdagangan, bisa penjualan, bisa pembelian atau pengadaan, bisa gudang atau inventory, manufaktur atau pabrik. Kemudian bagi bidang SDM, bisa sistem informasi atau proses bisnis rekrutmen, proses bisnis penggajian, pengusulan jabatan atau golongan. Nah, perbankan bisa pendaftaran nasabah, penyetoran tabungan, penarikan tabungan, kredit, peminjaman, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya alternatif saja ya, supaya tidak bentrok nanti apa yang diambil. Jadi nanti boleh diambil yang ini atau boleh yang lain, tapi yang lain itu pastikan tidak bentrok. Kalau mau aman, boleh mengikuti pembagiannya ini. Sudah bagi nih kelompok 1 tentang pendaftaran nasabah dan peminjaman kredit misalnya. Kelompok 2 rawat jalan, puskesmas atau rumah sakit dan penjualan obat. Kelompok 3 pendaftaran seminar atau sidang TA, pendaftaran wisuda. Kelompok 4 rekrutmen pegawai, terserah perusahaannya di mana gitu ya. Pengusulan kenaikan pangkat atau jabatan golongan. Kemudian kelompok 5 gudang dan penjualan ya. Kelompok 6 bimbingan akademik, pengolahan nilai. Kelompok 7 gawat darurat, pemeriksaan labor. Oh, kelompok 8 belum ya. Dia 8 kelompok ini, lupa saya. Jadi kelompok 8 nanti bisa diambil, itu saya perbaiki ya. Kelompok 8 nanti bisa diambil yang lain. Misalnya penarikan tabungan belum ya. Apa yang belum ini? Ya, penarikan tabungan belum ya. Oke. Saya ambil di penarikan tabungan. Kelompok 8 penarikan tabungan sama penyetoran tabungan dan penarikan tabungan gitu ya. Penyetoran tabungan dan penarikan tabungan kelompok 8 nanti. Oke. Tunggu dulu saya tambahkan ya. Sebentar. Sebentar, saya tambahkan kelompok 8 ya. Kelompok 8. Kelompok 8. Penyetoran tabungan ya, penyetoran tabungan. Penyetoran tabungan dan penarikan ya.
penarikan tabungan. Oke, penyentuhan tabungan dan penarikan tabungan. Saya close dulu sebentar ya. Oke, saya share screen lagi. Nah, udah ya. Nih, sudah saya tambahkan kelompok 8 ya, setiap informasi, penyetoran tabungan, dan penarikan tabungan. Ini yang bisa dibagi nantinya. Kemudian, ini aturannya jenis font Times New Roman, besar font 12, spasi 1,5. Kemudian ukuran kertas A4, marginnya top 3, bottom 3, right 3, left 3. Begitu ya aturannya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Pembagian instruksi tugas ini. Jadi langkah awal yang sudah kerjakan adalah diskusi per kelompok dulu. Ini kan temanya sudah dibagi langsung ini, kelompoknya juga sudah dibagi langsung. Silakan cari referensi-referensi terkait dengan tema yang didapatkan. Boleh langsung terjun ke lapangan. Kemudian juga melihat TA-TA atau KP yang terkait dengan bidang masing-masing tadi itu, tema masing-masing tadi itu. Lihat bagaimana flow yang dikerjakan oleh seniornya itu, kemudian sesuaikan dengan apa yang saudara alami di lapangan gitu ya. Boleh dilihat seperti itu. Oke, udah paham ya semuanya ya terkait dengan tugas besarnya ya. Kalau ada yang mau bertanyakan ya bisa kita diskusikan di WAG juga nanti kalau ada yang ragu nanti ya. Cukup ya? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, nanti saya share ke WAG dan juga ke MS Team di filenya nanti. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Kita sambung setelah UTS ya. Untuk ujian UTS ini belum saya pastikan apakah soalnya optional test dan esai. Ya, dia ada optional test 20, esai 2. Atau esai saja 4 gitu ya, belum saya tentukan, nanti saya coba informasikan ya. Karena saya berkeinginan sih ABC atau optional test itu 20, esainya 2 gitu ya, untuk membantu nantinya kekurangan dari optional testnya itu. Ya kondisi nanti ya, saya pastikan nanti saya informasikan soalnya apa ya, untuk dikerjakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita. Setelah ini nanti saya kirimkan kuisnya ya. Jangan lupa dikumpul jam 11 nanti. Paling lambat 11.05 toleransinya. Di luar itu nanti nggak saya terima lagi nantinya. Oke, silakan diaktifkan videonya sebagai bukti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Udah semuanya nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Ntar saya pindahkan dulu. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan memang offline ya.
perkuliahan kita 1 November itu, karena janji pihak rektorat seperti itu ya. Tapi nggak tahu prosedurnya seperti apa. Kalaupun offline, ini targetnya adalah angkatan saudara ini, angkatan 20. Sudah mulai belajar di lokal ini. Setengah-setengah ya, 50%. Baik, untuk informasi lebih lanjutnya kita lihat saja nanti ya. Oke, kalau nggak ada lagi kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.